IPA 2 akan mempresentasikan tata pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, Angka 7 menetapkan bahwa pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasanya, dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Ini diperkuat Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 tanggal 27 Maret 2020. Pedoman ini dipisahkan ke dalam 4 bagian. A. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Jenazah terpapar COVID-19 yaitu 1. Memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. 2. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. 3. Tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka jenazah ditayamumkan. 4. Ada najis pada tubuh jenazah, petugas memberikannya sebelum memandikannya. 5. Petugas memandikan jenazah dengan mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. 6. Jika atas pertimbangan ahli percaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka memandikan dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Caranya adalah mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Demi perlindungan diri, petugas dapat tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD. 7. Jika berdasarkan pendapat ahli, memandikan atau menayamumkan jenazah tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan darurat syariah. B. Pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19. Pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Ketiga, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, jika setelah proses pengafanan masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. 1. Disunahkan menyegerakan sholat setelah jenazah dikafani. 2. Sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. 3. Sholat jenazah dilakukan oleh minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, jenazah boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak mungkin, maka jenazah boleh disolatkan dari jauh atau salat gaib. 4. Pihak melakukan sholat jenazah wajib yang menjaga diri dari penularan COVID-19. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. 1. Proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis. 2. Ini dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. 3. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat. Hal ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004. Mulai hari ini, untuk menangani jenazah yang terpapar COVID-19, petugas yang menanganinya harus sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 agar masyarakat yang lain tidak terpapar COVID-19.
yang kemudian bisa meregang nyawa mereka. Selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Belum.